Ini nilai kebaikan dari dulu sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita sahabat Rasulullah. Kisah Zaid bin Thabit dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ini terkenal dengan orang yang cerdas, berilmu, pintar. Zaid bin Thabit. Kala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia terkenal dari riwayat hadisnya dan dia memang bagian dari keluarga Rasulullah. Apa kisah mereka berdua ini? Ini berarti cerita tentang orang yang berilmu dengan orang yang sekeluarga sama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allamana wa 'allama kulla syai'in bil qalam wa 'allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk hadir dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Waqala Imam Al-Ghazali ta'allamu sa'a khairu min ibadati sab'ina sanah. Kata Imam Al-Ghazali, mengaji sebentar itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam untuk keluarga dan juga untuk para sahabatnya dan yang mencintainya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya, itu semangat orang mau beralih. Mau berangkat beralih. PRW jaga gawang. Insyaallah yang berangkat selamat. Selamat berangkat, selamat balik. Yang menikah juga menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau mendengar kabar orang menikah, rasanya ingin hadir, ingin hadir. Tapi karena jauh, insya Allah doanya sampai. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kajian kita di pertemuan sebelumnya, bagaimana konsep kebaikan harus ditanamkan di keluarga. Karena kalau permasalahan negara, permasalahan umat, itu awal masalahnya adalah keluarga. Jadi kalau kita kaji kenapa umat nih begini, tengok keluarganya, memang udah begini keluarga.
Kenapa lah negara kami begini? Nah, tengoklah keluarganya. Memang begitu. Jadi kalau kita berpikir ingin memperbaiki keadaan, ingin memperbaiki kehidupan, maka yang paling utama diperbaiki adalah keluarga. Nilai apa yang diajarkan? Jangan nilai ilmu dulu. Jangan nilai ilmu dulu diajarkan. Ajarkan nilai kebaikan. Ilmu itu nanti. Kita harus cemas anak tak mau dia atau tak ngerti dia buang sampah di tong sampah daripada dia tak bisa 2x2. Kalau tak bisa 2x2 gampang, kursuskan dia seminggu selesai. Tak sampai pun seminggu untuk 2x2, sejam pun selesai. Tapi untuk mengajarkan kebaikan buang sampah pada tempat sampah, nah itu butuh berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Apalagi orang tuanya juga tak biasa. Nah, itu baik. Buat di mana buang nih? Nah, buang aja itu ada tong sampah. Nah, ada tong sampahnya, itu semua tong sampah. Jadi nampaknya halaman rumah orang itu adalah tong sampah dia. Jadi dia buang sampah di depan rumah orang. Tak peduli dengan hal begini. Dan ternyata dalam surveinya banyak orang tua juga yang tidak mengerti tentang nilai-nilai kebaikan itu. Mungkin dalam fitrahnya dia tahu itu baik, tapi dalam pengamalan dia tak mengamalkan kebaikan. Nah, maka kita orang tua ajarkan kebaikan. Bagaimana kebaikan itu bisa bisa diamalkan? Jawabannya adalah ibda bin nafsi. Kita mulai dari diri kita. Orang tua mulai dari diri. Tak usah paksa anak itu sholat. Kalau dia lihat orang tuanya rajin sholat, insya Allah anaknya gitu. Ada video. Video itu bercerita tentang motivasi memperbaiki tingkah anak tanpa memaksa anak. Itu kalau suaminya pulang, istri yang di rumah tadi itu selalu menyambutnya. Jadi dia sedang bermain dengan anak-anaknya. Ketika suami pulang, istrinya berdiri menyambut suaminya. Begitu berulang-ulang kali. Beberapa kali berikutnya, pulang suami ini tanpa disuruh, anak ini juga ikut berdiri. Kenapa anak ikut berdiri? Karena sebelumnya dia melihat emaknya selalu berdiri. Tapi kalau begitu suami pulang, emaknya masih Jadi ketika dicontohkan kebaikan, anak itu tanpa dipaksa, tanpa disuruh, insya Allah dia begitu juga sebaliknya. Kan ketika ada adab, nilai-nilai kebaikan itu disampaikan, insya Allah husnul khuluqi yu'dhi. Begitu juga dengan su'ul khuluqi yu'dhi. Akhlak baik itu menular. Akhlak buruk itu juga menular. Jadi tinggal mau ditularkan yang mana, yang baik atau yang buruk. Apa pesan Rasulullah SAW? Nilai kebaikan itu banyak, ya. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Al-Quran. Itu bukan sekedar itu nilai kebaikan dalam keluarga seorang muslim. Kullu sulami minan nas alaihi sadaqah. Setiap anggota badan itu, kata Rasulullah, dia harus disedekahkan karena itu merupakan suatu kebaikan. Apa contohnya?
Ya'dilu bainal itsnain shadaqah wa yu'ayyinu ar-rajulu 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'uha 'alayha mata'an shadaqah. Membantu orang, memudahkan urusan orang itu sedekah. Kita mudahkan urusan orang itu sedekah. Kita bantu orang itu sedekah. Kita membuat kebaikan, apalagi lagi itu disebut juga sedekah. Kalau di sini contohnya ada barang ingin dinaikkan ke atas kendaraan, nah itu juga sedekah. Apalagi di keluarga banyak betul sedekah. Suami mengangkat belanjaan istri, itu sedekah kan Bu? Oh, sedekah. Sedekah. Suami menunggu istri belanja. Sedekah juga. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Antar anak sekolah itu sedekah. Jemput anak dari sekolahnya itu sedekah. Nyuruh anak tidak sekolah. Kecuali pas libur. Jadi apapun yang dilakukan di keluarga itu adalah sedekah. Maka bahasanya apa? Ibadah yang paling lama itu adalah ibadah tutul zaman. Ibadah yang paling lama itu adalah ibadah bil usrah. Ibadah di keluarga. Itu yang paling lama ibadah. Jadi semuanya ibadah. Pandang-pandangan suami istri itu juga tengok. Tapi kalau ibu minta sesuatu sama suami, jangan ibu pandang wajahnya. Tengok dompet. Jangan tengok wajahnya. Tapi memang ada komunikasi yang berbeda antara laki-laki sama perempuan. Contoh kalau punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki, bicara dengan laki-laki, bicara dengan perempuan. Kalau bicara dengan anak perempuan, dia akan tengok lawan bicaranya. Kalau ayahnya ngajak bercakap, dia akan tengok ayahnya. Anak perempuan tuh begitu. Tapi kalau anak laki-laki, jangan awak harap dia menengok awak. Bang, ayah lagi bicara nih. Tatap wajah ayah. Dia akan tetap gini. Tapi otaknya nyambung di situ. Tuh katanya begitu anak laki-laki. Di pengajian pun begitu. Kalau perempuan kalau di pengajian gini dan dengarkan. Kalau yang laki-laki tapi konektor lah maksudnya. Kalau tidak percaya nanti setelah pengajian tanya lah, paham deh. Apapun yang dilakukan itu adalah sedekah. Wa kalimatut thayyibah sedekah. Setiap ucapan baik adalah sedekah. Maka pesannya jangan pernah berucap-ucap kasar, ucap yang tak buruk, jangan pernah. Baik di ini status medsos, status WA, tak usah. Jangan ada kata-kata yang buruk, kata-kata yang tak baik, kata-kata yang merendahkan orang, menyindir orang, tak perlu. Ini kadang gatal tangan tuh, Pak. Ditulis lah, hapu-hapu ditulis, nyindir orang. Nanti yang disindir tuh datang. Saya tidak ada nyebut nama ibu, ya tapi saya merasa. Kalau rasa itu terus ada ibu lah, jangan berantem orang. Tidak perlu, tidak usah. Maka di surah Yasin itu berbicara nanti, tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan tuh bercakap dia, bicara. Baru paham kita sekarang ini, kenapa tangan tuh berbicara dia nanti dari kiamat. Ternyata sering begini. Apa yang ditulis, itulah yang dibicarakan. Maka hukum tulis dengan hukum bicara itu sama.
Oh, nanti ucapan itu akan dipertanyakan. Oh, tangan ini apa yang dipertanyakan dengan tingkah tangan? Mungkin ngambil milik orang. Rasa-rasanya kalau ngambil milik orang dalam hidup mungkin tersilap ya, tapi kalau rutin enggak. Tapi kalau menulis ini begini, hampir rata semua kena. Kalau nulis begini, hampir semua. Apalagi zaman gini. Tak bercakap dia dengan orang, tapi tulisnya. Ketua RW, nanti dia mau survei bagi kupon. Ini akan ditanya matakan. Ternyata tentang apa yang dia tulis. Maka ucapan tulisan yang baik-baik saja. Yang tak baik di mana dicurahkan. Yang tak baik dicurahkan itu di sejadah. Selesai. Ista'inu bisabri wassalah. Selesai. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Akan lebih mudah, akan lebih gampang kalau permasalahan itu diceritakan. Betul. Tapi diceritakannya kepada orang yang tepat. Jangan diceritakan kepada sembarang orang. Nanti kalau kita masalah kita ceritakan ke sembarang orang, apa respon orang itu? Rasain dalam hati, baru tahu kan? Bukan diresponnya dengan baik, tapi diresponnya dengan tak baik. Maka di mana paling tepat kita untuk bercerita permasalahan? Ada yang tak punya masalah, ada, semua ada masalah. Tapi tepat cerita yang paling bagus adalah sajadah. Ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong. Apa masalah? Curhatkan di situ. Tapi kalau bercerita sama orang, takut kita, habis cerita kita, dibuatnya status medsosnya. Tadi baru datang seorang ibu-ibu. Nah, masalah kita jadi status dia, dapat bintang dia dapat binti, dapat masalah. Ucapkan yang baik, ajarkan ke yang baik. Anak-anak itu ajarkan ke baik. Bagaimana anak itu bisa baik ucapannya? Kalau dia lihat emaknya baik ucapannya. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tak betul tak tidak ya. Surveinya memang, penelitiannya memang, yang paling mudah dicontoh oleh anak itu, yang paling gampang itu adalah tingkah ibu, bukan tingkah ayah. Jadi kalau ayahnya berkata kasar, itu tidak akan terlalu banyak berefek kepada anak. Tapi kalau emaknya berkata kasar, itu langsung berefek kepada anak. Maka dalam penelitiannya, dalam pengkajiannya, kalau suami salah, suami bermasalah, itu keluarga masih stabil. Tapi kalau istri bermasalah, ibunya bermasalah, itu keluarga hancur. Dan itu sudah banyak kisahnya. Keluarga Nabi Nuh itu berantakan keluarganya. Kenapa berantakan keluarganya? Karena istrinya berantakan juga. Tapi keluarga Firaun stabil. Firaun itu kan jahat, tapi stabil keluarganya. Arti stabil keluarganya itu tidak ada permasalahan yang dalam sosial ya, dalam kehidupan keluarganya. Kalau akidahnya tentu hancur. Kenapa bisa begitu? Karena istrinya stabil. Maka kalau kaji ini, wa kalimatut thayyibah, ucapan yang baik, yang paling bagus kalau ingin diajarkan ke anak itu orang tua, ibu. Maka kenapa ibu-ibu itu banyak pengajiannya? Kenapa, Bu? Supaya bisa belajar ini. Hari Senin ngaji, kan Bu? Nanti hari Selasa wirid RT, Rabu arisan, nanti Kamis nanti wirid di kantor, Jumat nanti wirid di masjid RW, Sabtu tiap hari dia pengajian, tiap hari dia wirid. Yang pusing siapa? Suaminya mungkin, karena seragamnya harus 60.
6 piringnya 6 seragam ya kan gitu. Kenapa ibu-ibu banyak ikut pengajian, membuat pengajian begini? Karena yang paling berefek langsung kepada keluarga itu adalah ibu. Suami-suami di komplek kami, Pak Ustadz, ngajinya cuma seminggu sekali mereka itu. Tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Kalau kita memahami yang berefek kuat terhadap keluarga. Tapi tentu kalau semakin banyak kajiannya semakin baik. Cuma masalahnya kalau ada di lingkungan itu wirid ibu-ibunya tidak ada, pengajian ibu-ibunya tidak ada. Ah, itu bahaya itu, Pak. Pasti bermasalah keluarga ya. Kalau tidak percaya, cek tengok. Kalau ibu-ibunya tidak aktif di keagamaan, di kajian di suatu lingkungan, itu nanti akan berdampak besar terhadap keluarga. Maka ketika kita belajar mengkaji, siapa yang memiliki pengaruh besar terhadap keluarga, suami atau istri? Jawabannya istri. Kalimatut thayyibah, sedekah, ajarkan ucapan yang baik. Jadi contohnya begini, kalau suami manggil istri dengan sebutan bun, ma, ibu, itu tidak pengaruh besar sama anak. Apalagi suami manggil istrinya, woi, itu tidak ngaruh sama anak. Ada suami manggil istri, woi, dulu waktu awal-awal manggilnya saya, habis itu manggilnya Beb, habis itu manggilnya Hani, habis itu manggilnya Mani, habis itu manggilnya Bunda, habis itu manggilnya woi. Itu tidak pengaruh kuat sama anak. Tapi kalau istri manggil suaminya macam-macam, tengok pengaruh besar tuh sama anak. Maka ibu-ibu tak ada panggilan suami macam-macam, pasti panggilannya yang bagus-bagus saja, walaupun akhir bulan atau awal bulan. Karena dia mikirkan nanti kalau saya panggil macam-macam suami ini, nggak ada istri manggil suami itu sebutan nama kan nggak ada di kita. Anak sebutan nama itu panggil. Untuk apa? Alasannya untuk mengajarkan anak. Nah itu kadang kalau ditanyakan di tempat lain, hukum jawabannya bisa berbeda. Apa hukum istri manggil suaminya dengan sebutan abi? Ada yang mengatakan haram, tak boleh. Kenapa? Karena abi itu artinya ayah saya. Bagaimana mungkin istri memanggil suaminya ayah saya? Itu udah jatuh talak. Apa itu? Udah pisah tuh. Itu udah kalimat-kalimat mau cerai itu begitu. Apalagi suami manggil istrinya umi, tambah jatuh cerai. Jadi suami tidak boleh manggil istri umi, tidak boleh. Umi artinya apa? Ibu. Tak boleh manggil, tidak boleh. Bagaimana mungkin suami manggil istrinya ibu saya? Kalau dia samakan istrinya dengan maknya berarti jatuh talak. Bisa. Itu kalau kita tanya di negara lain, negara Arab. Kenapa? Karena tasawurnya, pemahamannya, definisinya, persepsinya berbeda. Umi yang kita panggil di rumah tangga itu adalah ibu dari anak-anak. Itu maksudnya. Tak sama dengan umi yang dipanggil di Arab. Tapi ada juga istri yang tak mau dipanggil umi. Tak mau deh. Jangan panggil ibu umi, panggil aja bunda, ibu gitu. Jangan panggil umi. Kenapa nak mau? Itu kan mantan ayah ke SMA dulu. Tak mau dia, umi nama ibu itu memang. Jadi dia tak mau dipanggil umi, bukan tak mau Islami dia tak mau. Kena ingat itu. Nah, wa kullu khutwatin yang tuha ila salah sadaqah. Ajak keluarga itu sholat. Ada kemarin kita kaji. Ajak anak sholat. Ajak istri sholat. Ajak keluarga sholat. Saya
memperhatikan sikit-sikit, tak rutin. Ya. Orang Cina tuh, bagaimanapun rupa orang tuanya, pasti dibawanya jalan-jalan. Udah tak bisa jalan naik kursi roda, masuk mall dia. Orang Cina tuh tengok cipit matanya, maka saya tahu dia Cina. Kan begini. Orang tuanya bagaimanapun kondisinya, dibawanya jalan. Mau kurus, mau gemuk, mau sakit, mau sehat, mau jelek, mau gimana, dibawanya. Nauzubillah, ada orang Islam yang tak pede bawa orang tuanya begitu. Mak, mau sholat di rumah aja lah. Di rumah aja lah, mak. Capek nanti begini, nanti mak coba. Nauzubillah, kalah kita, mak. Di poin ini kalah, mak. Saya tengok tuh, sampai di papanya, mak. Dibawa aja ke permainan anak-anak, coba. Untuk membahagiakan itu mungkin. Nah, tapi ada orang Islam yang malu betul dia bawa orang tuanya. Pak kursi roda ada, mak tunggu situ aja, tunggu di parkiran aja, tunggu mobil aja. Sebentar aja naik. Habis itu naik sebentar. Tetapi kita ada hal yang harus kita kuatkan, bawa keluarga, bawa saudara. Apa itu? Ya khuttuha ila sholat, bawa dari sholat. Itu lebih mulia, lebih menyenangkan, lebih menenangkan daripada ke mall. Wa yumitul adha an tarik sadaqah. Kemudian ajarkan kebaikan yang ini sekarang sudah mulai jarang saya jumpa. Ini tak pandang hartanya banyak atau tidak, kendaraannya jenis apa, pangkatnya jenis apa, kerjanya jenis apa, tak. Banyak orang tak peduli dengan ini. Ayumitul adha an tarik. Apa artinya? Menghilangkan gangguan dari jalan. Jangan membuat gangguan di jalan. Sampah itu mengganggu. Kalau kita di mobil misalkan ada sampah, sampahnya di mana diletak? Di mobil itu saja. Turun nanti baru buang sampah. Tak perlu kita tengok kiri kanan mana buang. Ditanya sama bundanya, "Bun, di mana sampah kue nih?" Kata bundanya, "Buang aja. Itu di jalan." Dia makan lapik bogi. Itu daunnya di mana dibuang? Ya, kata ayahnya, Pak. Buang aja situ. Jangan di mobil dibuang, jorok nanti mobil kita. Kotor nanti mobil kita. Jadi di mana? Buang dulu. Jangan. Itu nilai-nilai yang buruk. Tak usah. Ajarkan kepada mereka tentang kebaikan ini ya. Ini tarik. Nah, ini baru kaji hari ini. Baru masuk. Tadi itu kajian kemarin tuh. Tapi kalau ngaji subuh ini tak lama dia. Asal berbunyi tirik itu selesai ngaji. Yang bisa lama tuh kaji maghrib sampai isya. Itu bisa lama. Karena tak ada tandanya. Tapi kalau ngaji subuh ini ada tandanya. Asal berbunyi tirik itu selesai ngaji gitu. Nah, ini nilai kebaikan dari dulu sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita sahabat Rasulullah. Kisah Zaid bin Thabit dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini kisah mereka ini banyak. Zaid bin Thabit ini siapa? Hah? Siapa? Sekretaris. Ya, Masya Allah. Sekretaris RW gitu kan? Ibnu Abbas pamannya. Masya Allah. Selesai lah kaji itu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ini terkenal dengan orang yang cerdas, berilmu, pintar. Zaid bin Thabit. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia terkenal dari riwayat hadisnya dan dia memang bagian dari keluarga Rasulullah. Apa kisah mereka berdua ini? Ini berarti cerita tentang orang yang berilmu dengan orang yang sekeluarga sama Nabi. Jadi kisahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Zaid bin Thabit
mau naik kuda, itu Ibnu Abbas mempersilakan kakinya istilahnya untuk jadi tempat pijaan sebelum Zaid bin Sabit ini naik ke kuda. Padahal ini adalah keluarga orang terpandang, orang terhormat. Lalu kata Zaid bin Sabit, kalau bahasa kita, dosa. Kan begitu. Keluarga orang terhormat mempersilakan badannya dipijak untuk supaya kita bisa naik ke kendaraan. Kata Zaid bin Sabit. Kata Ibnu Abbas apa? Beginilah cara kami memuliakan orang yang berilmu. Kemudian mendengar jawaban itu, Zaid bin Sabit tak jadi naik. Dia suruh Ibnu Abbas ini yang naik ke kuda. Kata Ibnu Abbas, enggak. Kau yang naik. Kau naik. Kata Zaid bin Sabit, enggak. Kalau engkau enggak naik, aku tak naik. Kan begitu. Jadi ditanya oleh Ibnu Abbas, kenapa begini? Jawaban Zaid bin Sabit apa? Beginilah kami diajarkan untuk memuliakan keluarga Rasul. Begitu tingginya adab tuh, Pak. Ada yang macam nih zaman kini. Anak gubernur, anak wali kota, anak presiden. Mana pernah kita jumpakan dipijak badannya supaya rakyat itu bisa naik sepeda, bisa naik. Ada orang-orang yang terpandang, yang terhormat, yang mau memuliakan. Biasanya orang terhormat, orang terpandang itu minta dimuliakan. Namanya tak disebut aja, yang terhormat balik dia pas acara. Balik dia. Tak jelas acara. Nama tak jelas. Disebut bawa. Dia mau hadir di satu acara. Kapan? Kalau dia diminta kata sambutan. Kalau enggak akan datang. Jadi nilai adab yang kuat itu sudah dicontohkan. Jadi kalau kita tanya, kenapa zaman Rasulullah itu setelah Fathul Mekah kehidupannya begitu aman, begitu nyaman? Ya karena nilai adabnya tinggi. Nilai kepeduliannya tinggi. Walau kana bi mukhassasah. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr itu cerita, walaupun dia dalam susah, ada sahabat yang butuh bantuan, dia berikan bantuan. Walaupun sendiri dia butuh bantuan tersebut. Misalkan apa bantuan PKH PRW ya? Ada PKH itu ya. Dia susah dapat PKH. Begitu ditawarkan kepadanya PKH, dia tahu tetangganya susah juga, tetapi tetangganya tidak dapat PKH. Kira-kira yang dapat tadi mau nak pindahkan ke tetangganya? Mau tak? Apa kata yang dapat tadi? Rezeki memang tak kemana. Rezeki memang tak kemana. Tak mau. Tapi sahabat Nabi mau Pak yang begitu. Jadi maka kita lihat kehidupannya, ya Allah, tenang mereka. Zaman-zaman kekhalifahan itu karena memang jiwa kepedulian itu luar biasa. Adab itu luar biasa tinggi. Diajarkan begitu. Apalagi ada pemahaman apa? Selamatkan diri baru selamatkan orang. Tolong diri baru tolong orang. Senangi diri baru senangi orang. Nah itulah pemahaman. Sama dengan orang ngajak sedekah. Bapak Ibu yang berlebih rezekinya, mari kita sedekah. Ada orang yang berlebih rezekinya. Kata jamaah di belakang, iuran RW yang belum bayar. Bapak Ibu, kita akan renovasi masjid kita. Bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki, mari berinfak bersedekah. Apa komentar Ibu-ibu di belakang?
Lebih lagi rezeki awak Ustaz. Iuran RT harus bayar lagi. Harusnya dibalik. Gimana? Bapak Ibu yang mau dilebihkan rezekinya, amal sedekah. Itu baru betul. Jangan berlebih rezeki baru sedekah. Ini kisah Zaid bin Sabit dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mereka begitu tinggi nilai adabnya diajarkan kepada kita. Jadi kenapa di lingkungan, misalkan kan lingkungan sini ya, kalau Siko aman ya. Di daerah lain, di perumahan lain, yang cuek betul sama yang lain. Nah, ada saling sapa, saling bantu, saling tegur, itu nah. Sampai ke rumah kunci, keluar rumah kunci. Nah, ada silaturahim, temu apa begitu. Nah, bahkan tetangganya tidak tahu siapa nama tetangganya. Lalu kita maklumi, itu salah. Bapak tahu nama Bapak Adi ini? Siapa Bapak Adi ini? Tidak kenal saya Pak Adi. Tidak ada di lingkungan kami Pak Adi. Padahal Bapak itu sebelah rumahnya. Ditelepon. Dan itu saya ngalami langsung. Nah, itu bukan sebelah rumah, depan rumah. Saya tanya, Pak, izin tanya, rumah Bapak ini di mana? Rumah Bapak. Siapa namanya? Ini. Rumahnya. Di sini katanya perumahannya. Iya. Nggak tahu. Coba telepon katanya. Saya telepon, keluar Bapak itu, pas depan rumah dia. Tak kenal dia sama tetangganya. Lalu kita maklum itu wajar lah Pak Ustaz, dia pergi pagi, pulang pagi, tidak wajar. Sesibuk apapun kita harus ada nilai silaturahim itu adab dalam bertetangga, berkeluarga, bermasyarakat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajarkan kepada anak. Ini nauzubillah ya. Bahkan di bidang agama pun kita sekarang banyak diajarkan untuk sombong. Sombong dalam belajar. Anak itu diajarkan kepadanya, nah kau sekolah sini ya, ini Al-Qurannya bagus. Masuk ke sekolah ini, bagus nih. Jadi hafizlah anak itu misalnya. Banyaklah hafalan Qurannya. Mulai sombong dalam dirinya. Anaknya sombong, orang tuanya sombong. Apa itu sombong? Kata Rasulullah, kalau sekedar kita cerita, Ustaz, alhamdulillah anak saya sudah hafal 30 juz. Itu tidak sombong, itu bagus. Mana tak bisa jadi motivasi. Alhamdulillah Ustaz, anak saya hafal 10 juz. Itu tak ada masalah, bagus. Nah, sombong itu apa kata Rasulullah? Batarul haq wa qamtun nas. Dia angkat dirinya, dia rendahkan orang. Itu baru sombong. Ustaz, alhamdulillah anak saya sudah hafal 5 juz. Di sekolah itu, anak saya juara 1, yang lain tak. Padahal di situ ada anak ini. Alhamdulillah anak saya juara 1. Tahfiz. Didengar sama anaknya, Pak. Itu bisa lebih parah nanti pemahaman anak. Bebekas tuh. Nanti dia akan cerita ke orang. Oh, akulah yang paling baik. Akulah yang paling hebat. Akulah yang paling unggul. Dalam bidang agama pun sudah diajarkan sombong. Apalagi di bidang ekonomi. Tambah parah. Itu dalam hafiz Quran. Apa sombong dalam hafiz Quran? Sebenarnya tidak salah. Tapi ketika dia mencari dunia dengan hafiz Qurannya, itu salah. Banyak cerita. Misalkan motivasi menghafal supaya apa? Jadi membesar gajinya, ujung-ujungnya ke gaji dia. Itu sombong tuh. Karena urusannya nanti materi. Itu dalam bidang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa membuat kita sombong. Bukan Quran yang membuat kita sombong. Jiwa yang rusak itu mencari alasan supaya bisa sombongnya jadi sombong syariah. Dia memang datang. Yang jahat bisa hafal Quran, bisa.
Orang-orang orientalis itu yang ingin merusak Islam itu dia banyak hafalannya. Kalah kadang kita hafalan kita. Tapi karena dia ingin merusak. Sombong dalam bidang agama, dalam pengajian, apa kata? Pengajian inilah yang paling benar. Pengajian selain pengajian kita ini salah. Pengajian inilah yang paling baik. Ustaz-ustaz kita itulah yang terbaik. Ustaz-ustaz lain itu jangan didengar. Itu sombong. Maka terakhir apa yang dipahamkan? Salah. Sehingga apa? Sehingga hasilnya checklist silang. Itu sombong. Belajar itu untuk apa? Ibadah itu untuk apa? Belajar itu untuk membersihkan diri, membersihkan hati. Ibadah itu untuk membersihkan diri, membersihkan hati, bukan sombong. Masih jam ini bunyi kan? Belum piring. Kalau udah piring baru berhenti itu. Kalau jam ini terserah, mau 10 kali, mau 40 kali. Ajarkan kepada anak itu, nak engkau belajar, tujuan mak engkau masukkan ke pesantren ini, ke sekolah ini, supaya engkau nanti hatimu bersih, akhlakmu mulia. Tak usah diajarkan kepadanya, nak engkau masuk sekolah ini supaya kau tak macam orang itu tengok Tuhan. Akhirnya dari situ dia sudah, oh, ya, itu jelek, ini baik. Kan begitu jadi. Memang kadang butuh yang nampak kasat mata memang untuk mengajarkan, tapi jangan cari yang merendahkan. Kenapa masuk sekolah kami? Kenapa engkau mau sekolah nak? Apa jawaban anak? Biar tidak menjadi orang seperti itu yang ngemis-ngemis di jalan. Dia anggap yang ngemis di jalan itu hina. Yang dia belajar adalah mulia. Padahal bisa jadi yang ngemis itu lebih mulia daripada dia yang belajar. Tapi jarang kita dengar begitu. Rata-rata kau belajar ya nak, supaya nanti kau jadi orang besar, hebat. Tak usah nyusahkan orang, apalagi jadi orang macam Tuhan. Tak usah. Motivasi aja dia supaya dia hatinya baik. Memang yang paling mudah dakwah itu, Pak. Paling mudah untuk mengajarkan, paling mudah untuk berdakwah itu adalah sampaikan timbal baliknya, sampaikan hitam putihnya. Itu yang paling mudah. Baik untuk mengajarkan atau mendidik atau pengajian, itu yang paling mudah kaji timbal balik aja, kaji hitam putih saja, itu paling mudah. Bapak Ibu, yang paling benar, yang benar ketika kita selesai baca Al-Fatihah, itu adalah menyampaikan, membaca amin. Itu benar. Selain itu salah. Itu langsung diterima akal, langsung cepat kita menerima akal. Karena memang saraf kita itu banyak model begitu. Contoh begini, kalau ada saya bilang sama ibu, Bu, kalau saya bilang begini, Bu, saya ingin tahu pemahamannya saja, ya. Kalau saya bilang, Bu, ibu jangan kasar sama anak, apa yang ibu pahami? Berarti ibu harus lembut-lembut aja, gitu. Itulah kaji kita, Pak. Timbal balik saja, kalau tidak hitam putih. Padahal kalau penyampaian, Bu, ibu jangan kasar sama anak, kan tidak mesti lembut juga, kan, Bu? Tidak mesti lembut juga. Ada yang lain, misalkan apa? Tegas. Tetapi tak terkaji itu, Bu. Bu, jangan marah sama suami. Berarti langsung pemahamannya adalah harus selalu bersabar. Nah, itu kajinya yang paling mudah begitu. Maka orang tua banyak kalau melarang anaknya, nah, kau jangan nyebrang. Dia langsung menyampaikan akibatnya. Kalau kau nyebrang, nanti kau tabrak. Itu
paling mudah memang. Tapi itu menumpulkan saraf, tidak bagus. Nah, jangan kau nyebrang. Terus kita mencari alasan apa supaya anak ini tak nyebrang. Begitu, carilah. Tapi kadang tak jumpai bahasa itu. Yang kita jumpai yang simpel-simpel saja. Nah, jangan kau manjat nanti kau jatuh. Kan begitu. Itu yang paling mudah memang. Tapi cari bahasa kalimat yang lain banyak. Jangan doakan anak itu jatuh, Nah, jangan kau manjat nanti kau jatuh. Habis itu dapat kabar, bu, anak ibu jatuh. Nah, itulah kan. Dia marah-marahin. Itu bukan salah anak itu salah mak. Karena maknya bilang nanti kau jatuh. Coba cari kalimat yang lain untuk melarang anak ini supaya dia tak manjat. Nah, itu butuh kecerdasan. Nah, jangan kau manjat. Sesungguhnya orang-orang itu pun tak lampu juga, Bang. Nah, jangan kau manjat. Ini bukan pohon mangga kita. Di situ memang kita butuh banyak ngaji, banyak baca di situ. Kita tidak mau ketika ilmu dapat, tapi justru sombong itu ada. Kan sombong ini kan masuk dia ke semua lini. Bukan orang yang berharta, orang miskin pun sombong ada juga. Ada orang miskin sombong. Apa contohnya, Bu? Orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong, ada contohnya, Bu? Ada. Ya. Kalau dipanggil, Bu, Pak, siapa ya? Padahal kenal tuh, Pak. Padahal kenal, tapi rasa tak kenal, sombong betul. Kalau orang miskin sombong, apa contohnya? Udah miskin dia sombong pula lagi. Maka Allah itu benci kepada 5, dan benci Allah kepada 5 itu lebih parah lagi benci. Allah benci sama orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Ada orang miskin sombong, ada. Ini cerita panitia kurban. Tapi bukan disiko ya, benar. Oh, mijit ujung, ada simpang sebelah kanan. Tahu orang di warga itu ya kerjaan dia antara ada dan enggak kerjanya, cuma badannya sehat, ekonominya anaknya tidak ada yang sekolah, putus sekolah semua, masuk negeri tidak, masuk swasta pun enggak. Istrinya begitu juga, suaminya sehat badan. Lalu dia bilang, Pak, saya mau lah jadi ini pekerja atau panitia kurban. Oke, siap, catat. Habis itu dekat-dekat hari H, Pak, saya kok nggak dapat kupon? Kupon apa? Kupon panitia atau kupon pekerja? Oh, di kita nggak ada lagi kupon-kupon itu lagi. Kita udah include-kan semua pakai kupon warga itu, maka jatah bagian warga itu lebih banyak. Tidak macam tahun-tahun dulu. Kalau tahun-tahun dulu ya ayahnya panitia, anaknya ikut bekerja, 3 anaknya tiga bekerja, istrinya ikut masak-masak, balik dia dapat 10 kantong, yang kurban dapat 1 kantong. Yang kurban 1 kantong, dia dapat 10 kantong. Lalu apa kata bapak ini? Saya kalau tidak ada kupon tak mau saya kerja. Itu sombong. Udah miskin, sombong pula lagi. Ini contohnya. Jadi asyadul, kata Rasulullah, asyadul ghadab. Allah lebih marah sama orang itu. Jadi orang yang berpendidikan bisa sombong, bisa. Orang yang tak berpendidikan bisa juga sombong. Orang yang mengaji bisa sombong, bisa. Orang yang tak ngaji bisa sombong, bisa. Ada cerita ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di situ, ibu ujung. Saya Pak Ustaz punya adik katanya. Oh, kalau dulu rajin betul dia ke rumah saya Pak Ustaz. Hampir tiap minggu dia ke rumah, dibawanya anak-anaknya ke rumah saya. Tapi semenjak dia mengaji Pak Ustaz,
rajin dia mengaji, saya tengok jilbabnya pun udah mulai panjang, tak pernah dia datang lagi ke rumah nih bos. Saya tanya, apa sebab? Karena beda pengajian. Sombong tuh Pak. Gara-gara beda pengajian, dia anggap, mungkin dianggapnya saya disesat Ustaz. Dianggapnya sesat, mungkin dianggapnya saya ini ahli neraka mungkin. Akhirnya apa? Dia tak datang lagi. Dan mungkin di pengajian disampaikan begitu. Kita tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang yang ahli bid'ah namanya. Orang-orang yang tak sepaham sama kita. Kenapa? Itu merusak. Dan saya dapat pertanyaan dari mahasiswa, Ustadz, apakah benar satu kos, satu kamar kos dengan orang yang tak sholat lebih baik kita satu kamar kos dengan setan? Katanya. Saya tanya, dari mana itu? Ada Ustadz yang ceramah, dia bilang. Ya Allah. Jadi saya tanya, udah jumpa setan ya sudah? Begitulah pengajian itu. Allah. Jadi terakhir dia asal jumpa kawannya tidak sholat, apa dia bilangnya? Setan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajari anak kita untuk sekolah dia, untuk belajar dia, untuk mengaji dia, untuk hafal Quran dia, tapi jangan ajarkan kepadanya sombong. Ya. Bersihkan hatinya, bersihkan dirinya, insya Allah. Dari mana itu bisa bersih Pak Ustadz? Ketika orang tuanya mengajarkan kalimat-kalimat yang baik kepada anak. Tidak usah cari perbandingan-perbandingan yang merendahkan orang. Sehat selalu insya Allah. Allah muliakan Bapak Ibu. Allah berikan keberkahan, kebaikan, keselamatan. Setiap dosa Allah ampuni, setiap ibadah Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.